teman-teman semua, perkenalkan saya Maria Goretti Ceria dari kelas 2 IKP 2 dengan NIM 1101210041. Di sini saya akan membawakan materi tentang manajemen yang mana merupakan jawaban dari ujian akhir semester saya yang diampu oleh Patriokta. Selamat menyimak. Saya akan mulai dari soal nomor 1, yaitu bagaimana tahap-tahap perkembangan manajemen. Yang pertama, perkembangan awal manajemen. Yang kedua, manajemen ilmiah. Dan yang ketiga, manajemen modern. Perkembangan awal manajemen. Peradaban kuno pada bagian barat Mesopotamia dan tulisan-tulisan orang-orang Mesir kuno sekitar tahun 1200 sebelum Masehi menunjukkan sudah adanya pengetahuan dan penggunaan manajemen untuk mengelola soal-soal politik. Hal ini didukung juga oleh sejarah Yunani kuno dan kerajaan Romawi yang banyak memberikan bukti tentang pengetahuan manajemen, terutama dalam pengelolaan persidangan di pengadilan, praktek pemerintahan, organisasi tentara, dan kesatuan usaha-usaha kelompok dalam pelaksanaan otoritas. Yang kedua, manajemen ilmiah. Frederick Winslow dijuluki sebagai bapak manajemen ilmiah. Hal ini disebabkan oleh ia mengeluarkan karya ilmiah yang berjudul The Principles of Scientific Management, di mana di dalamnya diungkapkan prinsip-prinsip fundamental sebagai landasan pendekatan ilmiah terhadap manajemen. Beliau menilai bahwa produktivitas menjadi masalah besar yang terjadi dalam setiap perusahaan atau organisasi. Manajer dan bawahan tidak memahami bagaimana menjadi bos yang baik dan pekerja yang baik. Maka dari itu, mereka harus memahami bagaimana prinsip-prinsip manajemen tersebut agar terciptanya sistem kerja yang layak. Ketiga, manajemen modern. Jika pada manajemen ilmiah, Winslow dijuluki sebagai bapak manajemen ilmiah. Nah, di manajemen modern, Henry Fayol dijuluki sebagai bapak manajemen. Dia mengarang sebuah buku yang berjudul Administration Industrial et General. Dia mengembangkan aktivitas manajerial yang mencakup teknikal atau produksi, komersial berupa membeli, menjual, dan menukarkan, finansial, mencari modal dan memanfaatkan secara optimal, kepastian, yaitu perlindungan harta dan kekayaan, akunting dan manajerial, perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, mengkoordinir, dan mengawasi. Jadi, pada tahap manajemen modern ini terjadi perkembangan dari apa yang disampaikan oleh Winslow, di mana pada zaman ilmiah, Winslow hanya menyampaikan bagaimana prinsip-prinsip manajemen itu sendiri. Nah, pada zaman modern, Henry Fayol menyampaikan bagaimana tindakan yang mesti dilakukan ketika dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Soal nomor 2 yaitu jelaskan prinsip-prinsip umum manajemen yang disampaikan oleh Henry Fayol. Jadi, di sini Henry Fayol menyampaikan 14 prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama itu prinsip pembagian kerja. Prinsip ini sangat penting karena pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai limit factors. Artinya adanya keterbatasan untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kemampuan, dan keterbatasan perhatian. Nah, dari keterbatasan ini, seorang manusia memerlukan pembagian kerja agar semua pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat terlaksana meskipun adanya keterbatasan. Jadi, di sini dari suatu kelompok akan diberikan suatu pekerjaan dan diharapkan dapat diselesaikan sesuai dengan target. Yang kedua, kekuasaan dan tanggung jawab. Menurut asas ini, perlu adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab, di mana
Setiap individu masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab berdasarkan statusnya masing-masing. Jika seseorang mendapat wewenang sebesar X atau Y, maka tanggung jawabnya pun juga sebesar X atau Y tersebut. Wewenang menimbulkan hak, sedangkan tanggung jawab menimbulkan kewajiban. Jadi, kewenangan itu berisikan tentang hak-hak yang dapat dilakukan oleh seorang individu, dan tanggung jawab merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan oleh seseorang karena statusnya tersebut. Yang ketiga, disiplin. Menurut asas ini, hendaknya semua perjanjian, peraturan yang telah ditetapkan dan diperintah atasan harus dihormati, dipatuhi, serta dilaksanakan sepenuhnya. Karena sebagaimanapun perjanjian-perjanjian tersebut telah disepakati bersama, maka dari itu semua individu-individu yang tergabung dalam satu organisasi atau perusahaan harus mematuhi, menghormati atas persetujuan-persetujuan yang telah ditetapkan tersebut. Yang keempat, kesatuan perintah. Menurut asas ini, hendaknya setiap bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan dan bertanggung jawab hanya kepada atasan pula. Jadi, di sini bawahan dituntut untuk mematuhi peraturan-peraturan yang disampaikan, peraturan-peraturan ataupun hal-hal yang disampaikan oleh manajemen untuk dikerjakan. Misalkan, seorang karyawan diperintahkan oleh manajernya untuk mengcopy file-file yang dibutuhkan. Nah, di sini bawahan tersebut memiliki kewajiban untuk mengcopy file-file tersebut atau mematuhi perintah dari atasan tersebut. Yang kelima, kesatuan arah. Setiap orang atau sekelompok bawahan hanya mempunyai satu rencana, yaitu satu tujuan, satu perintah, dan satu atasan, supaya terwujud kesatuan arah, sehingga tidak terkesan bahwa semua orang saling memerintah satu sama lain, melainkan mereka hanya mendengarkan perintah dari satu arah saja, bukan dari sesamanya. Berikutnya, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dalam asas ini, kepentingan pribadi harus diterbelakangkan dibandingkan dengan kepentingan umum. Di sini, seorang individu harus mementingkan kepentingan umum untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dibandingkan oleh ego kepentingan pribadi. Misalkan, pekerjaan kantor sehari-hari harus diutamakan daripada pekerjaan sendiri. Yang ketujuh, remuneration of personnel. Menurut asas ini, hendaknya gaji dan jaminan-jaminan sosial harus adil, wajar, seimbang dengan kebutuhan, sehingga memberikan kepuasan yang maksimal baik bagi karyawan maupun majikan. Di sini menekankan gaji yang mesti diterima oleh majikan ataupun karyawan. Intinya di sini kedua oknum tersebut sama-sama memperoleh kepuasan dari apa yang telah mereka kerjakan berupa gaji. Yang berikut, yang kedelapan, pusat wewenang. Setiap organisasi harus mempunyai pusat wewenang. Artinya, wewenang itu dipusatkan atau dibagi-bagikan tanpa mengabaikan situasi-situasi khas yang memberikan hasil keseluruhan yang memuaskan. Centralization ini sifatnya adalah dalam arti relatif, bukan absolut atau mutlak. Yang kesembilan,
hierarkis. Seluruh perintah atau wewenang yang mengalir dari atas ke bawah harus merupakan mata rantai vertikal, tidak terputus dan dengan jarak terpendek. Maksudnya, perintah harus berjenjang dari jabatan tertinggi, jabatan terendah dengan cara 10 order. Asas ini dibagi atas material order dan social order. Artinya, keteraturan dan ketertiban dalam penempatan barang-barang dan karyawan. Material order artinya barang-barang atau alat-alat organisasi perusahaan harus ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Jangan disimpan di rumah. Misalkan, jika itu barang dari kantor dan tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang oleh karyawan, maka karyawan tidak boleh membawa pulang barang tersebut. Intinya, barang tersebut tetap ada di kantor. Social order artinya penempatan karyawan harus sesuai dengan keahlian atau bidang spesialisnya. Misalkan, seorang tamatan marketing, maka ia juga ditempatkan sesuai dengan keahliannya itu, yaitu pada bagian marketing. Yang ke-11, keadilan. Pemimpin harus berlaku adil terhadap semua karyawan dalam pemberian gaji dan jaminan sosial, pekerjaan, dan hukuman. Perilaku yang adil akan mendorong bawahan mematuhi perintah-perintah atasan dan gairah kerja. Jika tidak adil, bawahan akan malas dan cenderung menyepelekan tugas-tugas dan perintah atasannya. Yang ke-12, inisiatif. Menurut asas ini, seorang pimpinan harus memberikan dorongan dan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif dengan memberikan kebebasan agar bawahan secara aktif memikirkan dan menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya. Jadi di sini inisiatif dari karyawan difokuskan sehingga karyawan memiliki kreativitas untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ke-13, asas kesatuan. Menurut asas ini, kesatuan kelompok harus dikembangkan dan dibina melalui sistem komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi yang baik, maka pekerjaan tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga terwujud kekompakan kerja, teamwork, dan timbul keinginan untuk mencapai hasil yang baik. Pimpinan perusahaan harus membina para bawahannya sedemikian rupa supaya karyawan merasa ikut memiliki perusahaan itu. Jika karyawan sudah memiliki rasa bahwa perusahaan itu miliknya, maka karyawan tersebut akan berusaha untuk meningkatkan atau menaikkan nama dari perusahaan tersebut sehingga ia akan bekerja lebih keras. Yang berikut, kestabilan jabatan. Menurut asas ini, pimpinan perusahaan harus berusaha agar mutasi keluar dan masuknya karyawan tidak terlalu sering, karena akan mengakibatkan ketidakstabilan organisasi. Biaya-biaya semakin besar dan perusahaan tidak mendapat karyawan yang berpengalaman. Pimpinan perusahaan harus berusaha agar setiap karyawan betah bekerja sampai masa pensiunnya. Soal nomor 3 ialah teori-teori pengambilan keputusan yang disampaikan oleh Brenchklou tahun 1977. Di sini Brenchklou menyampaikan ada 6 teori-teori pengambilan keputusan. Yang pertama, aliran birokratik. Teori ini memberikan tekanan yang cukup besar pada arus dan jalannya pekerjaan dalam struktur organisasi. Tugas dari eselon bawah ialah melaporkan masalah, memberi informasi, dan menyiapkan fakta-fakta dan keterangan lain kepada atasannya dengan menggunakan segala pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya
atasan tadi membuat keputusan setelah mempelajari semua informasi. Jadi di sini pada aliran ini karyawan dituntut untuk melaporkan masalah yang terjadi pada perusahaan ke atasannya dengan menyiapkan fakta-fakta yang akurat sehingga atasannya dapat mengetahuinya dan memberikan jalan keluarnya. Yang kedua, aliran manajemen saintifik. Teori ini menekankan pada pandangan bahwa tugas-tugas itu dapat dijabarkan ke dalam elemen-elemen logis yang dapat digambarkan secara saintifik. Sementara manajemen sendiri memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, aliran hubungan kemanusiaan. Teori ini menganggap bahwa organisasi dapat berbuat lebih baik daripada lebih banyak perhatian diberikan kepada manusia dalam organisasi itu, seperti yang menimbulkan kepuasan kerja, peran serta dalam pengambilan keputusan, memperlakukan organisasi sebagai suatu kelompok sosial yang mempunyai tujuan. Selain itu, kebutuhan dan keinginan anggota selalu dipertimbangkan dalam membuat keputusan bertindak. Yang keempat, aliran rasional ekonomi. Teori ini mengakui bahwa organisasi adalah suatu unit ekonomi yang mengkonversi masukan atau input menjadi luaran atau output. Dan yang harus dilakukan ialah dengan cara yang paling efisien. Menurut aliran ini, langkah kebijakan yang akan terus berlangsung sepanjang itu mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada biayanya. Yang berikut, aliran satisficing. Aliran ini tidak mengharapkan suatu keputusan yang sempurna. Aliran ini yakin bahwa para manajer yang selalu dipenuhi berbagai masalah mampu membuat keputusan yang cukup rasional. Para manajer sesungguhnya bermaksud membuat keputusan yang rasional. Tetapi karena keterbatasan kognitif, ketidakpastian, dan keterbatasan waktu memaksa harus mengambil keputusan dalam kondisi bodied rationality atau rasionalitas terbatas. Yang keenam, aliran analisis sistem. Aliran ini percaya bahwa tiap masalah berada dalam suatu sistem yang terdiri atas berbagai subsistem yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan seperti terlihat pada kata-kata dalam kotak teka-teki, di mana setiap kita mempunyai kaitan dampak satu terhadap yang lain. Soal nomor 4, yang mana merupakan soal terakhir. Di sini pertanyaannya itu jelaskan pengelompokan profil komitmen yang disampaikan oleh Greenberg tahun 1997. Greenberg memaparkan atau mengelompokkan profil komitmen organisasi setiap individu menjadi 4 bagian. Yang pertama, individu komitmen rendah kepada kelompok kerja dan atasan di satu pihak dan pihak lain kepada manajemen puncak, dan organisasi ini dinamakan tidak komit. Yang kedua, sebaliknya, individu dengan komitmen tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. 4. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kelompok kerja dan atasan tetapi rendah kepada manajemen puncak dan organisasi dinamakan komitmen secara lokal. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada manajemen puncak dan organisasi tetapi rendah kepada kelompok kerja dan atasan dikenal sebagai komitmen secara global. Teman, itu saja pemaparan materi dari saya.
Thanks for watching dan jangan lupa like. Bye bye.